Setiap perjalanan itu punya ceritanya masing-masing. Untuk beberapa orang termasuk gua, terkadang gua pergi untuk kembali. Kembali untuk menikmati suasana pagi di tempat paling tinggi. Kembali untuk menikmati embun pagi yang menempel di bunga abadi. Dan yang paling penting buat gue adalah kembali untuk merasakan petualangan baru yang belum pernah gue rasakan sebelumnya. Pendakian ke Gunung Gede kali ini buat gue adalah sebuah perjalanan di mana gue pergi untuk kembali. Jadi pendakian kali ini tuh bukan pendakian pertama gue ke Gunung Gede. Jadi sebelumnya tuh gue pernah ngedaki ke Gunung Gede tahun 2017. Waktu itu gue bersama teman-teman gue, teman-teman SMA waktu itu. Jadi ketika gue dapet kesempatan buat ngedaki Gunung Gede lagi lewat jalur yang berbeda, lewat jalur Gunung Putri, jadi seolah-olah ini adalah momen dan kesempatan di mana gue bisa kembali mengingat masa-masa pendakian itu bersama teman-teman gue yang dulu. Jadi buat gue tuh pendakian kali ini cukup berkesan karena Gunung Gede itu adalah gunung yang terakhir gue daki sebelum akhirnya gue stop dan vakum. Dan Gunung Gede juga jadi gunung yang akhirnya pertama kali lagi gue daki setelah 4 tahun gue nggak ngedaki gunung. Dan buat gue sendiri kayak akhirnya gue bisa balik lagi ke Gunung Gede. Jadi cerita pendakian ini dimulai waktu itu ketika gue kumpul bersama orang-orang yang berangkat dari Bandung. Karena kan ini open trip. Jadi kita ada meeting point di Bandung waktu itu sekitar jam 9 malam. Nah ketika gue datang ke sana udah ada beberapa peserta trip yang lain, ada cewek juga. Dan terus yang menarik adalah ketika kita nunggu di meeting point, ternyata ada salah satu peserta tuh yang datang jauh-jauh dari Pangandaran, Tasikmalaya, naik motor ke Bandung, terus ikut trip kita ke Gunung Gede. Jadi kayak gue mikir kayak, kok orang niat banget gitu dari Tasikmalaya datang ke Bandung, terus ikut kita buat naik ke Gunung Gede gitu. Nah waktu itu kita kumpul jam 9 malam, nunggu, akhirnya jam 10 kita berangkat ke base camp Gunung Gede via Putri waktu itu. Akhirnya kita sampai sekitar pukul jam 12 atau jam 1 malam waktu itu. Nah setelah itu akhirnya kita tidur buat nyiapin pendakian besok pagi. Itu karena besok paginya kita bakal mulai trekking ke Gunung Gedenya. Gunung Gede! Jadi besok paginya kita melakukan pendakian tuh mulai pukul 9 kalau nggak salah. Nah waktu itu kita trekking ke pos 1, itu treknya ya lumayan landai sih, waktu itu masih landai dengan dominasi trek batu, tanah, ya masih normal lah ya buat awal-awal pendakian. Dan yang unik sebenarnya waktu itu adalah ketika kita ngedaki Gunung Gede, itu di setiap pos dan pos bayangannya itu bakal ada yang jualan. Nah waktu itu gue nyobain makan semangka waktu di sana dan harganya 5 ribuan kalau nggak salah. Dan itu pertama kalinya gue nyobain buah segar langsung di gunung dan ternyata itu segar banget sih. Jadi kalau misalnya kalian yang mau ke Gede mungkin harus wajib banget nyobain buah semangka, kalau nggak jajanan yang lain yang ada di warung di setiap posnya. Jadi ceritanya ini adalah pendakian pertama gue lewat open trip. Jadi di pendakian kali ini gue sengaja ikutan open trip. Kenapa? Karena yang pertama adalah gue ingin mendapatkan pengalaman baru di open trip. Ketika gue ikutan open trip ini, hampir semuanya peserta tuh gue nggak kenal. Dan kayak gue mikir kayak, mungkin seru ya kalau misalnya gue ngedaki bareng orang-orang yang nggak gue kenal sebelumnya. Karena akhirnya gue mungkin bisa dapat cerita baru, bisa dapat pengalaman baru dari mereka. Apalagi dari beberapa daerah dari Indonesia gitu. Jadi kayak, ya udahlah, oke, akhirnya gue ikut di open trip ini.
Untuk pendakian Gunung Gede Via Putri ini sendiri, dari pos 1 menuju pos 2 dan pos 2 menuju pos 3 sebenarnya perjalanannya nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena medannya juga bukan medan batu kayak di Cibodas, tapi medannya lebih ke tanah dan akar pohon. Jadi itu treknya nggak terlalu menanjak dan masih cukup landai lah kalau buat gue sendiri gitu. Buat gue sendiri yang udah 4 tahun gak naik gunung, menurut gue treknya dari pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3 itu masih nyantai lah. Apalagi kan gue bawa alat-alat rekam nih kayak drone, kamera, lensa, dan lain-lain. Jadi mungkin karir gue agak berat. Tapi overall sih trek dari pendakian Gunung Gede di pos 1 ke 2 dan 2 ke 3 itu nggak terlalu berat. Dan di Gunung Gede Via Putri, sebenarnya menurut gue treknya nggak terlalu curam, tapi gue menemukan beberapa trek yang cukup menanjak dan cukup menguras tenaga itu di trek pos 3 menuju ke pos 4 dan pos 4 menuju ke pos 5. Kenapa? Karena mungkin secara fisik juga gue udah 4 tahun nih nggak naik gunung, jadi gue butuh adaptasi lagi, butuh penyesuaian lagi, dan perjalanan menuju pos 3 ke 4, apalagi 4 ke 5 menuju Surya Kencana menurut gue agak cukup menanjak dan cukup menguras tenaga. Waktu itu karena gue bawa alat-alat perekaman juga, jadi waktu itu gue banyak istirahat dan ya cukup ngos-ngosan juga. Ini badan udah kayak mandi pakai keringet waktu itu. Jadi sekarang kita lagi ada di trek Gunung Gede Via Putri dari pos 3 ke pos 4. Ini treknya lumayan dan durasi dari pos 3 pos 4 nya pun cukup panjang, sekitar 2 jaman lebih. Jadi semoga kita sampai cepat ke pos 4. Jadi meskipun perjalanan dari pos 3 ke 4 dan 4 ke 5 ini memang cukup memakan banyak waktu, sampai akhirnya gue gitu mikir kayak, oh ini kok, gue tuh waktu di rumah tuh mikir kayak, oh kita bakal naik gunung nih, gue seru banget kayak di perjalanan waktu itu. Tapi waktu di pos 3 ke 4 dan 4 ke 5 tuh kayak, ternyata naik gunung secapek ini ternyata. Ya karena mungkin fisik gue udah sekitar 4 tahun gak naik gunung, jadi butuh adaptasi lagi, butuh penyesuaian lagi. Tapi waktu itu ada satu hal yang sangat pengen gue rasain waktu itu. Gue pengen ngerasain sunset di alun-alun Surya Kencana. Jadi waktu itu meskipun gue capek, meskipun kaki gue itu udah kayak nggak berasa, tapi waktu itu gue punya tekad, gue pengen ngerasain sunset di alun-alun Surya Kencana. Jadi waktu itu pos 3 ke 4 itu mungkin gue agak lambat, tapi dari pos 4 ke 5 gue mencoba lebih semangat dan mencoba untuk nge-push diri gue sendiri supaya apa? Supaya gue bisa berkerjaan dengan waktu dan akhirnya gue bisa menikmati sunset di alun-alun Surya Kencana. Karena waktu itu gue udah jam 5 sore dan gue masih di sekitaran pertengahan pos 4 mau ke 5. Akhirnya setelah berjam-jam, itu meskipun jalan gue agak pelan juga, akhirnya waktu itu gue sampai di alun-alun Surya Kencana pas lagi sunset banget. Dan pas gue sampai di alun-alun Surya Kencana, itu dari mulai batas vegetasi pohon dan mulai masuk ke area alun-alun Surya Kencananya, ada hal yang nggak bisa gue ungkapkan pakai kata-kata. Karena, wow, akhirnya gue bisa ada di sini lagi. Akhirnya setelah 4 tahun lamanya gue nggak merasakan gimana naik gunung, akhirnya gue bisa ada di alun-alun Surya Kencana lagi. Halo kawan-kawan semua, Muhammad Siddiq di sini menyapa kalian semua dari Gunung Gede Pangrango. Tepatnya saat ini gue lagi ada di alun-alun Surya Kencana, salah satu tempat yang gue nggak bisa bilang apa-apa tentang tempat ini, tapi satu kata tentang tempat ini adalah ini magical banget karena suasananya, terus tempatnya, edelweiss-nya, pokoknya semuanya yang ada di tempat ini tuh selalu berkesan buat gue. Dan ini merupakan kedua kalinya gue bisa ada di alun-alun Surya Kencana, dan gue sangat bersyukur. Kenapa? Karena akhirnya diberi kesempatan buat kesini lagi. So ini jadi pendakian kedua gue ke Gunung Gede, dan ini adalah kedua kalinya gue menapakkan kaki di alun-alun Surya Kencana. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, waktu itu gue merinding. Kenapa? Karena mungkin buat beberapa orang Gunung Gede ini juga bukan gunung yang terlalu tinggi dan bukan gunung yang terlalu ekstrim juga. Tapi buat gue sendiri bisa ada di alun-alun Surya Kencana waktu sunset,
itu ada hal yang gak bisa gue ungkapin pakai kata-kata. Jujur gue waktu itu cuman bengong doang waktu masuk Alun-Alun Surya Kencana. Waktu itu lagi sunset dan kayak gue merinding, dan kayak gue cuman bisa bersyukur kalau misalnya gue bisa ada lagi di Alun-Alun Surya Kencana waktu itu, karena setelah 4 tahun lamanya akhirnya gue bisa merasakan lagi suasana di Alun-Alun Surya Kencana, damainya, tenangnya. Dan ya gue nggak bisa ungkapin pakai kata-kata sih, cuman mungkin itu jadi sore yang sangat berkesan buat gue.